Langsung sekali. Hmm, hmm. Ada 14 surat dalam perjanjian baru itu. Kalau kita copot dari kisah para rasul sampai Ibrani, Hebrew, kita buang, kita cabut, maka tidak ada satupun peluang teori spekulasi filsafat ketuhanan Yesus. Nah, ini berarti tandanya bahwa agama yang diciptakan itu adalah merupakan sebuah rekayasa untuk membangun persekongkolan dalam menguasai politik dunia. Makanya daerah-daerah yang dikuasai oleh Yahudi itu adalah daerah-daerah yang berbasis Kristen, tapi Yahudi tidak beragama Kristen. Bayangkan di Yahudi, jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Yahudi tidak bisa tipu sama saya dan Pak Agustinus, karena kami sudah masuk Islam. Saya tidak eksklusif. Ini pukulan yang bagus, karena ini kebenaran. Saya juga kan tidak ada kelompok. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kunut, saya ikutan kunut. Kenapa? Karena kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya pun tidak kunut. Kenapa? Karena tidak masuk neraka. Di Islam ini kalau yang beda, saya sudah 5 tahun lebih beragama Islam. Nanti atahiyatul akhir itu baru kelihatan. Ada yang lurus begini, ada yang putar-putar begini, cungkil-cungkil begini. Itu aja yang beda. Kalau lain-lainnya sama, mukenahnya sama. Iya, cuma yang gini-gini yang agak berat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Tadi di sana baru ada yang benar. Agak nakal sedikit ya. No problem. Tidak jadi masalah. Itu kan variasi. Anggaplah latihan. Kalau begitu dekat sama istri kan udah lancar kan begitu. Break. Bapak Ibu saya tahu, udah lama nunggu. Ini kan mau subuh ini. Saya dari Brebes, Jakarta, pokoknya keliling-keliling dah, ceramah. Hidup dengan ceramah ini, Allahu Akbar. Begitu saya mati, malaikat bilang, Muhammad Yahya dari Indonesia mati. Ada berapa Muhammad Yahya? Banyak. Yang mana tuh? Yang dari kafir. Oh ya udah, tempatkanlah dia di surga yang 10 lipat daripada dunia. Amin. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala adkalnahum jannatin na'im. Pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka mati masuk neraka. Amin ya robbal. Saya yang bilang, kalau ada yang tersinggung, lapor, tuntut, biar saya masuk penjara. Ini kebenaran. Oh takut nanti di situ ada. Memang saya tahu ada gereja tinggi sekali di situ. Saya baru lewat di situ. Mau masuk dari belakang, tentara bilang tidak boleh. Oh. Ini kalau orang takut menyampaikan berarti ruh keislamannya belum bersarang, belum kuat iman Islamnya, belum bisa. Nabi-nabi, waktu Nabi Yahya dipancung oleh Herodes kan begitu. Dia lihat tuh Yahudi lagi duduk makan di bulan puasa mereka. Hei, Yahya katakan, hei, turunan bangsa ular beludak. Nabi-nabi keras. Bukan dasar kebencian, bukan, supaya mereka datang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Tapi lagi-lagi saya katakan, tak boleh semua. Di sana ada ukuran. Sedangkan naik mikrolet ada ukuran. Kalau sudah lewat kapasitas, plak, masuk jurang, got, parit, celaka, kan begitu. Nah, di surga juga begitu. Tapi kalau dalam Islam, saya kemarin ceramah di Kalimantan. Jangan selalu berdebat soal mazhab, jangan.
Nabi. Allahu Akbar. Dasar wahyunya dari mana? Nabi bukan bawa pentungan. Nabi bawa apa? Apa menandakan seorang itu Rasulullah, seorang itu Nabi? Apa senjatanya? Apa bentuknya? Apa keyakinan mereka? Apa dasar yang mereka bawa? Yang mereka bawa teori yang benar. Teori yang benar itu apa? Firman Allah Ta'ala. Saya akui Nabi Muhammad itu Nabi seluruh alam semesta. Begini, saya periksa dalam Al-Quran itu tidak pernah Nabi Isa dicelah. Tidak pernah Nabi Isa itu dihina-hina. Tidak pernah Nabi Isa itu direndahkan derajatnya. Sebaliknya, Nabi Isa justru dimuliakan, diangkat derajatnya. Kalau memang ada sentimen antara kedua Nabi ini, berarti di dalam Al-Quran tidak ada tentang Nabi Isa. Isa juga sudah dibilang dalam surat Maryam, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Maka lillahi ayatan kisami waladin subhana isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini, kata Isa, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ini kan, jangan nanti orang Kristen tersinggung, silakan dah tersinggung. Bukan dendam saya, tidak ada, sayang saya, sayang. Kembalilah kamu kuliah ayuhal kitabi. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla naquda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yatakijabaduna ma'ana. Kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami. Dan jangan sekali-kali kamu mentuhankan sebagian daripada kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Al-Quran tidak pernah memvonis orang Kristen itu masuk neraka. Al-Quran hanya memberikan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Tidak bilang orang Kristen begini, tidak. Hanya ada warning di situ. Kafirlah orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan main keterangan Al-Quran, bukan main kebaikan Al-Quran, memberi motivasi masuk. Maka orang berpikir masuk Islam nanti disunat lagi. Memang yang paling saya takut itu dulu, Bu. Kalau disunat ini antara dua ini. Kalau tidak mati pingsan ini. Memang benar kan? Allahu Akbar. Begitu disunat memang lain daripada lain. Pukulannya beda sepuluh. Ada deh kata orang Makassar. Lain pukulan Nabi. Itu dia. Saya ini kan dakwah keliling Indonesia. Jadi tahu saya persatukan Muhammadiyah, NU, datanglah, Islam cuma satu. Apalagi saya dengar ini Masjid Sunda Kelapa ini adalah masjid yang menampung ribuan mantan kafir di sini markasnya. Allahu Akbar. Makanya saya senang juga ke sini. Kenapa? Karena memotivasi. Kalau sudah di dalam Islam jangan lagi murtad-murtad. Masuk. Langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali mengucapkan syahadat sampai mati, insya Allah tetap Islam. Orang Islam itu tidak pernah ada hukum dalam Islam hukum pasti, selalu insya Allah. Bahkan masuk surga pun insya Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Sorry met, kalau ente ada di situ. Gak bisa ente marah sama anak. Begitu dalam Islam. Saya pada waktu pendeta udah saya beri mimbar. Siapa yang percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya kepadaku, walaupun mereka meminum racun maut.
Coba kasih racun. Memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya tinggal tunggu-tunggu nih. Kalau jadi debat terbuka, saya bawa racun sama saya bawa ular berbisa dari Ragunan sana. Saya orang yang hidup dengan akal yang sehat. Dalam prinsip sains, teori salah, praktik tidak mungkin jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, terkadang praktik salah. Orang Islam itu orang yang punya dasar kebenaran teori yang kuat. Apa itu? Al-Quran. Jangankan satu kata Al-Quran itu, satu titik tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Coba cari kalau ada Al-Quran punya kelemahan. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran bahasa-bahasa konyol seperti tadi itu. Suruh orang minum racun. Karena Al-Quran tahu kalau minum racunnya mati. Jadi kalau bukan begini. Memang begini lah metode mantan kabir. Ini kan metodologi. Saya tidak suka membahas apa itu. Karena tidak ada perbandingan agama. Enggak. Tidak ada perbandingan agama. Perbandingan agama itu berdiri atas sebuah penalaran yang kuat, membangun perspektif dalam sebuah intuisi sampai kepada historisasi, berhitung dalam tingkat penalaran yang kuat dalam proses realita yang tidak mampu disanggah oleh realita. Itu ilmu filsafat. Jadi kita lihat realita dan tidak bertentangan dengan realita. Makanya orang kalau dapat sarjana dia harus kuliah tatap muka, kemudian membuktikan keilmuan tatap muka itu dalam bentuk praktek kerja lapangan atau kuliah kerjanya nyata. Baru dilempar tali kucilnya dari kiri ke kanan, jadilah sarjana. Umpamanya eksakta. Kalau dia nanam singkong, ilmu pertanian, nanam singkong harus lurus. Salah, saya orang kampung. Kalau kita kuliah eksakta nanam singkong lurus, tuh singkong tidak akan ada buah, maka harus miring. Dipraktikkan oleh mahasiswa. Begitu juga, setiap kitab-kitab yang ada pada agama-agama, kita harus uji secara ilmiah. Makanya Allah katakan, laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u illa siratim mustaqim. Allah utus Nabi Muhammad bukan seperti Paulus menulis kitab perjanjian baru, bukan. Rasul diutus oleh Allah, dia tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti saudara bayangkan, 3.500 tahun Bani Israel tidak punya Nabi. 576 tahun baru datang Nabi terakhir. Tapi bukan hanya kepada Bani Israel. Ini yang orang Israel mau bunuh sama Nabi Isa. Karena berita ini, mana pembenaran firman-Nya? Ada. Jangan dilihat dari kitab suci Kristen. Itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan. Tidak benar teori dalamnya. Ini bukti. Banyak sekali ayat-ayat yang palsu, jadi tidak bisa dipercaya. Jadi dari mana sumber untuk membuktikannya itu? Begini. Kita lihat dalam Quran surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Siapa sih Nabi yang menyampaikan Nabi Muhammad itu akan datang? Wa idzqala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyshiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Falama ja'ahum bil bainati qalu Isa syurbin. Dan ingatlah wa'id, ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Tetapi akan datang Rasul yang terakhir bernama Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi bilang apa? Inilah sihir yang nyata. Itu alasan sehingga mereka mengejar Nabi Isa, ingin membunuh Isa berdasarkan perintah dari prajurit Romawi. Orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa Yeshua HaMashiach, tidak pernah. Makanya orang kalau tanya sama saya, Pak Yaya, kenapa sih masuk Islam? Ada kalau yang Muslim awam yang tanya sama saya bilang begini, men. Anak punya Tuhan itu di Israel sana namanya Yeshua HaMashiach. Di Eropa the Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona.
roknya tebal, radun. Radun, roknya tebal, panjang. Oh, Islam ini tak sembarang, tidak bisa sembarang-sembarang. Baca Al-Quran aja tidak boleh sembarang. Kalau saya salah baca Al-Quran, Ustadz pasti malumi, mantan kafir. Ada bonus. Tapi tidak boleh bodoh-bodoh terus. Tidak boleh. Tidak boleh. Puluhan tahun masuk Islam lalu tidak belajar, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ngana mesti belajar. Belajar, harus belajar, harus disiplin. Bergaul dengan para ustazah, bergaul dengan para kiai-kiai, tanya ilmu kepada mereka. Tidak usah terpengaruh dengan politik-politik yang ada. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi politik manapun. Saya diundang, saya tanya. Pernah saya sekali 7 bulan saya di Aceh kemarin. 7 bulan saya di Aceh. Orang Aceh undang sama saya. Acaranya sebenarnya cuma 1 jadwal. Tapi karena orang Aceh suka, tahan sama dia. Pokoknya jadwalkan terus. Jadwalkan terus. Mau melawan takut saya. Karena seram-seram begini. Ada yang mantan ceramah. Ya, siap komandan. Bekas panglima, siap. Ceramah saya di Aceh sana. Senang persatukan umat ini. Jangan berceramah seolah-olah memisah-misahkan. Jangan suka mendikte-dikte sesama muslim, jangan. Kalau kita merasa diri lebih suci dari muslim yang lain, datang dekati dia, nasihati dia tanpa ada maksud-maksud negatif. Kecuali untuk menuntun dia pada kebenaran Allah. Isi daripada Al-Quran itu apa sih? Isinya hanya 2. Jauhkan diri dari larangan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Waktu sholat, pergi sholat. Waktu sholat tarawih, pergi tarawih. Waktu berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan melakukan seperti yang dilakukan nabi-nabi di zaman dulu. Saya waktu pendeta juga sering mencari puasa. Kalau besok ada perjamuan saya puasa. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Tapi nggak dapat tantangan seperti berat Islam ini. Biasa-biasa aja. Karena nggak ada setan yang goda. Kan sama-sama. Udah dah. Nah, kalau di Islam ini tidak. Digoda terus. Udah minum aja dah. Apa-apa kok. Dikit. Enggak. Saya tidak akan kalah. Tidak akan mati puasa. Justru antitoksin, racun di dalam tubuh itu mati. Segar. Bayangkan saya tidak pernah istirahat selama 5 tahun, bawa mobil berdakwah, tapi tetap sehat. Jarang tidur, bahkan dalam 1 hari. Selama hampir 6 tahun ini saya masuk Islam, dari awal sampai sekarang terus berdakwah. Nggak pernah saya bilang ada kekurangan sakit ini, dokter periksa normal. Nggak dijamin-jamin seperti dulu lagi. Dikit-dikit suntik, wah sakit perut aja suntik. Dijamin katanya. Cacingan kalau itu. Ustaz tidak boleh manja. Berdakwah. Tapi dakwah saya bukan begini cara sholat yang benar. Kaki direnggangkan 60 derajat. Oh itu bukan bidang saya, bidang Pak Ustaz. Tidak pernah saya bicara WhatsApp. Pokoknya mari dah. Orang masuk surga di istana, biar saya di dapurnya saja. Yang penting ada masuk surga. Nggak usah berlebih-lebihan. Yang sedang